Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ini adalah Injil yang saya gemari, selain perikop-perikop yang lain. Injil ini salah satunya. Nah, hal ini adalah penting untuk hidup masing-masing diri kita. Hidup diri kita harus mempunyai ayat-ayat, perikop-perikop dari kisah-kisah Injil, kisah-kisah Yesus Kristus yang sungguh mengesan dalam diri kita. Apakah ini ada dalam diri Bapak Ibu? Memang semua kisah-kisah Yesus Kristus indah-indah. Tetapi khususnya yang ini, mungkin yang lain, pergilah ke seluruh dunia. Misi, engkaulah Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat-ayat kisah-kisah yang sangat indah untuk diri kita. Dan kisah ini ketiba di Kaisaria Filipi, jarak Kaisaria Filipi dan Nazaret kurang lebih jauh sekali. Ini para murid masih di tengah jalan. Memang diperkirakan Yesus ke Yerusalem 3 kali. Kalau Yesus umur 30, mewartakan Injil kepada umum, ini 3 kali berarti ditambah 3 tahun. Maka kurang lebih umur Yesus 33 tahun. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang ketiga, hampir mencapai Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah jalan perjalanan pesiarahan kita kepada Tuhan, harus memunculkan ide-ide. Untuk keluarga kita juga demikian, harus memunculkan ide-ide. Wah, ini anak-anak saya seperti ini. Mari saya buat acara-acara yang menggembirakan. Mumpung ini di tengah jalan, mumpung ada waktu, mumpung keuangan masih bisa diatur, mumpung yang lain-lain, mumpung kumpul semua. Mari kita adakan acara yang besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hal ini harus muncul dalam hidup kita. Soal semacam ini. Dan di situ Yesus
menanyakan siapa dirinya. Siapa diri Yesus bagi orang itu. Kalau memang jawaban bagus, silakan. Tapi kalau kurang, maka masih ada sisa waktu di tengah jalan kita memperbaiki sampai ujung perjalanan kita. Ini masih ada. Oleh karena itu jawaban-jawaban ini adalah jawaban Petrus. Dan bukan Petrus yang menjawab, melainkan Bapakulah yang di surga yang menjawab. Sungguh indah. Petrus dipakai oleh Allah menjadi penyambung lidah Allah. Petrus di sini, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita menyaksikan kisah ini, tengah jalan ada sesuatu yang indah dimunculkan. Mohon perjalanan mengikuti Yesus sampai akhir, di tengah jalan harus kita buat acara-acara yang menggembirakan keluarga kita khususnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, maka dari itu kalau umat iman di tengah jalan sudah memunculkan ide yang bagus, memunculkan iman yang sehat, memunculkan iman yang gegap gempita seperti ini, maka baru memulai ajarannya bahwa di atas Petrus, engkaulah batu karang yang hidup, yang di atasnya akan kudirikan jemaatku. Gereja adalah kita semua, tetapi secara khusus gereja di dalam hati kita, umat beriman semua. Maka kalau iman kita sudah kuat, iman kita sudah hebat seperti Petrus ini, mengakui Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia karena dilahirkan oleh Bunda Perawan Maria. Ini memulai suatu perjalanan yang lebih intensif lagi. Kalau iman kita tidak mendalam seperti Petrus seperti ini, maka iman kita akan goyah, selalu goyah. Kena badai sedikit, lembung, kena badai Allah. Umat yang lain ngomong Allah gak popo, ikut. Allah gak popo, ikut. Iman yang goyah selalu. Apalagi umat beragama lain ngomong, oh iya, wah, ikut. Tidak, iman kita sungguh-sungguh tegar. Iman kita tidak kompromi dengan dunia ini. Karena itu Bapak Ibu harus mengikuti Kristus seperti ini. Sungguh Allah, sungguh manusia. Karena Petrus di atas itu Allah batu karang itulah. Kokohnya, kuatnya karang itu membuat gereja ini kokoh. Alam maut tidak akan menguasainya. Iman yang seperti itu, alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang kedua, kunci kerajaan surga diberikan. Kunci ini apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab Petrus, tanggung jawab kita semua adalah gereja ini. Untuk mewartakan sabda Tuhan. Untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada diri kita. Maka doa syukur agung yang kedua, pengampunan dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, doa syukur agung konsolidasi dari kata-kata itu ada pengampunan iman, ampunan dosa. Oleh karena itu kita harus bisa melaksanakan hal ini pada waktu di tengah jalan seperti ini. Kalau usia kita masih muda, ya amburadul muda. Tapi kalau sudah menjelang tua, menjelang senja seperti ini, harus memulai iman yang hidup, iman yang kuat. Engkaulah Petrus, dan engkau akan didirikan gerejaku. Engkaulah kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa sebetulnya relevansi dari kisah seperti ini? Kisah seperti ini sebetulnya 3 kali terjadi dalam diri para murid. Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Ini ditempatkan dalam hal-hal penting dalam hidup. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, hal-hal yang penting, pembaptisan. Di sana Allah berwujud suara dari awan yang menaungi, lalu merpati tinggal di atasnya. Merpati, Roh Kudus, dan Yesus yang dibaptis, suara menggema, inilah putra kesayanganku. Lihat, kejadian pertama seperti ini. Kejadian kedua ini, kejadian kedua. Lalu kejadian ketiga, ketika Yesus kemuliaan Allah dinyatakan di atas gunung. Dan Petrus mendirikan 3 kemah itu. Karena merasa nyaman, merasa happy. Tapi belum, kamu masih di tengah jalan. Lihatlah, turun gunung. Maka dari itu dia turun gunung dan melanjutkan perjalanan. 3 kali. Lalu ini dihubungkan dengan kejadian Petrus diutus oleh Yesus. Apakah engkau mencintaiku? Ya, saya mencintaimu. Maka 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Maka saat itu Petrus menggembalakan domba-domba. Bapak Ibu, kejadian-kejadian seperti ini pernah kita alami. Sayang kita tidak merenungkan, apa yo kejadian yang indah dalam hidup saya. Oh ini. Lalu apa hikmahnya? Tidak lain adalah gembalakanlah domba-domba. Mari kita gereja untuk menggembalakan domba-domba Kristus. Menggembalakan domba-domba tidak hanya yang tinggi-tinggi, berkhotbah, berkoar-koar. Tetapi memberi kesaksian hidup. Hidup sehari-hari kita menunjukkan hal ini. Sama seperti yang diaturkan dalam bacaan pertama. Tuhan Allah, ini rencana Tuhan Allah. Siapa yang menjadi penasehat Tuhan Allah? Tidak ada. Allah sungguh baik hari ini, besok maupun lusa. Dan menyertai perjalanan hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu, pesan inilah yang sangat penting untuk hidup kita. Kita harus menggembalakan domba-domba, kawanan kecil dari keluarga. Tahun ini tahun keluarga. Mari keluarga-keluarga kita gembalakan, kita bimbing. Mungkin juga diri kita juga ikut terbimbing di sana. Tapi inilah, lalu keluarga-keluarga di tetangga-tetangga kita, mari kita bimbing. Barang siapa mempunyai kesempatan membimbing keluarga-keluarga yang lain, ikut serta di dalamnya. Dan yang lain lagi, mungkin kenalan-kenalan di luaran sana. Pewartaan itu mulai dari diri kita, keluarga kita, lalu keluar dan semakin jauh. Kalau pewartaan tidak semakin jauh karena diri kita sudah dibimbing Tuhan, kita rasanya tidak happy. Kegembiraan kita hanya terbatas untuk diri kita. Coba kalau kita memberi pewartaan kepada sesama kita, bisa memberi nasihat, bisa memberi masukan. Duh, aku koyok ngene kok iso memberi ya. Oh, aku tidak ada latar belakang agama kok bisa memberi. Inilah kegembiraan yang kita saksikan. Sayangnya bisa memberi kepada orang-orang lain tapi tidak bisa memberi kepada keluarganya. Ini banyak. Asal itu direfleksikan terus-menerus dengan teladan hidup yang saleh, keluarga kita akan bisa meraih cita-cita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan, cinta kasih Tuhan yang harus kita salurkan
kepada masyarakat, kepada diri sendiri, dan sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri mengaturkan aku percaya bersama-sama.